Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Priscila Jakete dari kelas D22, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran perawat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan intervensi yang dilakukan perawat. Baik, dari kasus video tersebut menceritakan kisah keluarga di mana anaknya yang masih duduk di bangku SMA yang kurang memiliki kepercayaan diri dan anak tersebut selalu dibully oleh teman-temannya. Dan anak tersebut diajak temannya untuk berbicara atau mengobrol, dan temannya tersebut memberikan obat yang dimana dia mengatakan bisa meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Dan anak tersebut mulai menggunakan obat terlarang atau nafsa. Anak tersebut mulai bandel, bolos sekolah, suka mencuri, tidak memperhatikan orang tua, tidak mempedulikan orang yang di sekelilingnya. Prestasinya mulai hancur, mulai menurun. Dan dari video tersebut anak itu menggunakan atau mengonsumsi narkoba yang sangat berlebihan sehingga membuat dirinya atau tubuhnya itu merasa kesakitan atau kelelahan, yang sehingga anak tersebut masuk ke rumah sakit dan mulai merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya tersebut. Baik, peran perawat dalam kasus penanganan penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu sebagai provider, edukator, advokator, dan role model. Yang pertama adalah provider atau pelaksanaan, di mana peran ini menekankan perawat untuk menyediakan layanan keperawatan yang praktis atau yang mudah. Perawat baik secara langsung atau tidak langsung memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan ketergantungan obat-obatan terlarang, baik secara individual, keluarga, ataupun masyarakat. Peran ini biasanya dilakukan oleh perawat di tatanan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Untuk mencapai peran ini, seorang perawat harus mempunyai kemampuan bekerja secara mandiri dan kolaborasi, memiliki pengetahuan ilmu tentang nafsa dan dampak nafsa. Dan perawat juga mempunyai keterampilan sikap empati dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam menjalankan peran sebagai caregiver, perawat menggunakan metode pencegahan masalah dalam bentuk asuhan proses keperawatan untuk membantu klien mengatasi masalah kesehatannya. Yang kedua adalah edukator, yaitu sebagai pendidik, di mana peran ini menekankan kepada tindakan promotif. Perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang nafsa dan dampaknya bagi kesehatan kepada klien baik individu, keluarga, ataupun kelompok. Untuk interpersonal yang efektif, mengetahui prinsip yang dianut oleh klien, mempunyai kemampuan proses belajar dan mengajar, dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang nafsa. Yang ketiga adalah advokat. Hal ini tidak perlu disadari oleh pengguna nafsa sebenarnya. Baik, peran ini dilaksanakan dengan berupaya melindungi klien, mengupayakan terlaksananya hak dan kewajiban klien, selalu berbicara untuk klien dan menjadi penengah antara klien dan orang lain, membantu dan mendukung klien dalam membuat keputusan, serta berpartisipasi dalam menyusun kebijakan kesehatan, terutama program rehabilitas penggunaan nafsa. Yang terakhir adalah role model. Keperawatan merupakan sebuah profesi di mana masyarakat memandang perawat sebagai tokoh yang dihargai, dianggap orang yang paling banyak tahu tentang kesehatan. Baik, hal ini menjadikan seorang perawat terikat oleh kode etik profesi dalam menjalankan perannya di tatanan pelayanan kesehatan maupun kehidupan sosial masyarakat. Adalah suatu keharusan bagi seorang perawat memberikan contoh hidup yang sehat. Namun tanpa disadari, perawat merupakan salah satu profesi yang berpotensi tinggi mendorong seorang perawat menjadi pengguna nafsa. Hal ini karena pengetahuan yang dimilikinya tentang obat-obatan dan kesempatan terbuka terhadap akses layanan obat-obatan yang di tatanan kepelayanan.
Untuk itu diperlukan jiwa yang kuat agar perawat terhindar dari malpraktik yang menjurus kepada penyalahgunaan nafsa atau narkoba atau obat-obat terlarang. Hal ini mengingat masyarakat akan memandang perawat adalah orang yang seharusnya bersih dari segala kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan. Dan upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan nafsa ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang dimana pencegahan primer adalah mengenali remaja risiko tinggi penyalahgunaan nafsa dan melakukan intervensi. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali remaja yang mempunyai risiko tinggi penyalahgunaan nafsa. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yang dimana mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan nafsa. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, di mana merehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Intervensi yang harus dilakukan perawat yaitu mendiskusikan dampak penggunaan nafsa bagi kesehatan dan meningkatkan motivasi yang berhenti dan cara mengontrol keinginan, dan di mana juga perawat harus meningkatkan harga diri pasien. Yang selanjutnya, melatih cara meningkatkan motivasi dan mengontrol keinginan. Yang ketiga, membuat jadwal latihan. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan perawat di saat klien memiliki keinginan untuk melakukan atau mengkonsumsi nafsa lagi, yaitu identifikasi rasa nagih muncul. Ingat diri sendiri, rasa nagih normal muncul saat kita berhenti. Kita harus menjelaskan kepada klien kalau misalnya dia memiliki keinginan untuk mengkonsumsi obat-obat tersebut. Klien harus menyibukkan diri sendiri, mengingat orang-orang yang disayang, dan mengingat dirinya sendiri bahwa dirinya itu harus sukses dan mempunyai cita-cita. Baik, intervensinya juga yaitu membina hubungan saling percaya antara pasien dengan keluarga dan mendiskusikan cara meningkatkan motivasi, latihan meningkatkan motivasi dan cara mengontrol keinginan dan membuat jadwal aktivitas. Baik, sekian dari penjelasan menurut saya dari kasus video tersebut, baik dalam bentuk peran atau intervensi keperawatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.